oleh bapak ibunya disetel Quran. Pak Ustadz, kalau kayak kita yang sudah tua ini bisa nggak hafal Quran? Bisa. Caranya gimana? Diulang-ulang. Siapa yang hidup tahun 80-an? Ngacung. Nah, yang pernah, ya, yang tahun 80-an. Waktu itu lagu yang paling populer lagu Rhoma Irama. Hah? Masih? Siapa yang masih hafal lagu Rhoma Irama sebagiannya? Tahu nggak Bu? Mengapa banyak orang hafal lagu? Karena setiap hari diulang. Sekarang lagu apa yang sering diulang? Di penjara. Akhirnya hafal kan? Karena diulang. Sama Bu. Ayat Quran kalau diulang, lama kelamaan akan hafal. Nggak pandang siapa, mau anak kecil, mau orang tua, dia akan hafal. Jadi kalau kita ingin rumah kita ini menjadi rumah Quran, suami berisi Quran, istri berisi Quran, anak berisi Quran, sepakat semuanya. Papa, duduk sebentar Pak. Iya. Apa target kita Pak? Oh, target kita pengen masuk surga sama-sama. Bagus. Gini Pak, tadi Abi Amir menjelaskan kalau kita ingin masuk surga sama-sama, gimana rumah kita ini terasa seperti rumah Quran. Terus gimana caranya? Setelin Quran. Mau tidur, setel Quran. Mau bangun, terdengar Quran. Anak bangun tidur, terdengar ibunya baca Quran. Bapak pulang dari masjid, bapak mengulang-ulang hafalan Quran. Begitu duduk di atas meja makan, ngobrol. Mama sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, Mama 1 juz tadi selesai habis sholat subuh. Papa, alhamdulillah Ma, Papa 4 juz. Juz mangga, juz timun, juz. Bu, indah kan obrolan begitu? Indah. Ini tidak. Ada rumah seperti pasar. Bangun tidur, Papa, Mama mimpi beli tas harganya 1 juta Pak. Pak, itu kepikiran terus tuh. Mama nih dibuka di online, tolong Pak pengen beli. Pokoknya obrolan tentang belanjaan terus. Akhirnya apa? Rumah terasa seperti pasar. Mana lebih indah Bu? Ibu ingin rumahnya seperti pasar atau rumahnya seperti Al-Quran? Seperti Quran. Nah, makanya Bu perdengarkan Al-Quran. Rumah yang setiap hari dibacain ayat Quran, tidak akan masuk ke rumah itu setan. Caranya gimana? Ibu kalau mau masuk ke rumah, sebelum masuk rumah ibu baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Bangun tidur baca bismillah. Pokoknya jangan lepas dari bismillah. Mau berangkat kerja bismillah. Kata Nabi, rumah yang dibacakan selalu ucapan-ucapan ayat Al-Quran, minimal baca bismillah, akan dijauhkan oleh Allah dari setan. Pak Ustadz, aku masuk ke rumah Pak Ustadz, terasa capek, lemas, maunya nonton aja, maunya makan aja, maunya tidur aja Pak Ustadz. Itu kenapa? Artinya tadi pas masuk rumah tidak baca bismillah. Setiap pintu rumah itu ada sudah setannya bersiap-siap. Kalau yang masuk rumah dia tidak baca bismillah,
Kata setannya, bro, ini yang punya rumah gak baca bismillah. Ayo masuk. Masuk semua. Setannya bergentayangan di pojok-pojok, dibuat kita ngantuk, dibuat kita capek, maunya nonton, maunya ngemil, mau buka Quran, hurufnya nggak kelihatan. Betul? Bisa baca Quran 3 baris, perih matanya. Waduh. Terus dipaksakan setengah halaman, sakit pinggang. Waduh. Pas hampir 1 halaman, kembang betisnya. Waduh, kayaknya udah cukup. Kenapa? Terlalu banyak setannya. Bu, mulai hari ini jangan tergoda oleh caranya gimana? Baca bismillah. Makanya Bu, di rumah orang yang tidak pernah baca bismillah, setannya gembrot karena dia ikut makan. Tapi di rumah orang yang selalu membaca bismillah, setannya krempeng, letoy. Bro, kenapa kamu letoy? Ini orangnya suka baca bismillah. Aku gak pernah kebagian tuh makan. Lu mau gembrot? Iya. Di rumah itu, bro, masya Allah tuh orang tuh gak pernah baca bismillah. Itu di situ aku enak makan apa aja. Nah itu dia Bu. Makanya jadikan rumah kita minimal ibu setiap hari baca bismillah. Mau ngambil apa saja, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya? Betul? Inilah dia Bu, rahasia kita cara menyiapkan generasi. Bahkan untuk melakukan hubungan suami istri juga harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan. Tahu gak artinya? Artinya, setan, pergi, jangan ikut-ikutan lo di sini. Gitu. Itu artinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini cara pertama. Bagaimana cara mencetak generasi emas? Pertama, mulai dari orang tua dan masuk ke anak membaca apa Bu? Bismillah. Cara yang kedua Bu, ajarin kebiasaan anak kita berterima kasih kepada Allah. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Bu, ibu, ini baju baru dari siapa? Dari Allah nak. Bukan dari ibu, dari Allah. Jadi yang beli ini, iya, Allah ngasih rezeki ke ibu. Ibu belanja ke pasar, beli baju buat kamu. Dari itu dari Allah. Terima kasih sama siapa? Sama Allah. Gitu Bu. Jangan, Bu, ibu, anak ibu cantik banget. Siapa dulu ibunya? Nah, bukan begitu. Ibu ucapkan, Masya Allah, ini kehendak Allah. Bu, ibu, rumah ibu cakep. Masya Allah. Bu, mobil ibu Masya Allah megah, mewah. Masya Allah. Ibu, suami ibu sayang sama ibu. Bilangnya apa? Masya Allah. Setiap ibu mengucapkan Masya Allah, maka Allah akan menjaga nikmat itu. Nah, ini makna syukur. Ini makna terima kasih. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah.
Pak Ustadz, kalau aku memang nggak boleh dipuji. Kalau kita sih makhluk nggak boleh dipuji. Makhluk ini tidak punya apa-apa. Yang dia punya dari siapa, Bu? Dari Allah. Makanya sejak kecil anak diajarkan, terima kasih. Nah, ini sepatu baru. Allah ngasih, alhamdulillah. Coba bilang, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau kasih aku sepatu. Gitu caranya. Biasakan tuh anak mengatakan itu, sekecil apapun. Karena anak akan dia terkoneksi kepada Allah langsung. Itu yang kedua. Tolong dihafal. Yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua apa? Ya, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Mantap, masih fokus. Yang ketiga, positive thinking. Jangan negatif, Bu. Orang sering sakit karena negatif. Ya Allah, nanti besok makan apa? Kok nggak yakin sama Allah? Yang kasih makan ibu siapa? Suami atau Allah? Halo? Kenapa banyak kaum ibu suaminya meninggal, ibu nangis? Itu fitrah manusia. Tabiat mata menangis, Pak Ustadz. Tapi tetap yang ngasih makan aku siapa? Allah. Jadi jangan kemudian, waduh mati Pak Ustadz. Kenapa? Suami saya meninggal dunia. Bukan begitu. Kita sudah hidup, Allah yang menghidupkan, bukan makhluk. Makanya selalu positif kepada Allah. Jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah. Semua yang Allah berikan pasti baik. Ya, semuanya genggam tangan. Semua yang Allah berikan pasti baik. Mulai hari ini aku selalu positif. Senyum positif. Ya, jangan cemberut. Jadi harus selalu positif. Sifat yang Allah sering sebut dalam Al-Quran sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya jangan khawatir dengan Allah. Harus positif, Bu. Harus positif selalu. Ngacung, siapa yang hari ini sedih? Alhamdulillah, semuanya bahagia? Betul? Kok bahagia cemberut? Ya. Coba semua bahagia. Positif. Senyum dong. Mantap. Sudah berapa? 3. Pertama apa? Kedua. Tangannya. Pertama. Kedua. Ketiga. Mantap. Yang keempat, Bu, ingat akhirat. Dunia bukan tujuan. Tujuan kita kemana? Kita semakin lama semakin muda semakin tua. Artinya menuju kemana? Menuju akhirat. Nah, tujuan kita di mana? Akhirat. Berarti semua yang kita punya dipersiapkan untuk akhirat. Orang yang kikir, bakhil, tanda-tanda dia tidak beriman kepada akhirat. Tapi orang yang yakin dengan akhirat, dia akan berlomba-lomba untuk membantu saudaranya yang kesulitan. Betul? Itu dia. Jadi akhirat tujuan, dunia keperluan. Halo? Ya, akhirat. Tangannya.
Akhirat. Tujuan. Dunia. Keperluan. Lagi. Akhirat. Tujuan. Dunia. Keperluan. Tahu nggak Bu? Seperti apa? Seperti WC di rumah kita. Siapa yang menjadikan WC tujuan? Langsung masuk rumah, masuk ke WC. Siapa? Nah, jadi dunia ini